dirasakan gitu Kak. Kalau Ray sendiri, berarti kalau misalnya melakukan penelitian berarti hobi membaca kan? Iya Kalau betul Kak. Ray ini sudah senang membaca dan melakukan penelitian itu dari kapan? Sejak kapan? Kalau membaca sih Kak mungkin dari kecil, tapi aku tipikal anak yang suka membaca itu bukan lewat buku Kak, tapi lewat di media digital gitu. Media digital. Kalau untuk hobi penelitian sendiri, aku berawal dari kelas 10 SMA, aku ditawarin oleh sekolah untuk mengikuti kegiatan penelitian di tingkat nasional, namun gagal di tingkat nasional, lalu dari situ motivasi saya muncul untuk mengikuti ke berbagai event penelitian Kak. Jadi ketika saya merasa belum cukup di situ, jadi saya mencoba lagi dan lalu berhasil di tahap ini Kak, sampai di tahap ini. Berarti rasa penasaran dan rasa ingin tahu belajar Rare ini sangat tinggi ya? Iya. Kalau penelitian yang NASPO 2022 itu tentang apa, Ray? Oke Kak, ini berhubungan dengan sejarah Dayak. Jadi kami mengambil legenda di Bukit Batu di Kasongan, di Kabupaten Katingan. Kami mengambil legendanya Burut Ules dan Bukit Batu dengan judul legenda tersebut. Lalu kami membuat buku komik sehingga bisa menarik minat baca orang-orang untuk mengetahui bagaimana sih cerita legenda dan potensi-potensi lokal yang ada di Kalimantan Tengah agar bisa mencintai. Karena saya rasa banyak-banyak buku tentang cerita legenda itu dibuat terlalu monoton dan mungkin membosankan. Jadi dari situlah minat saya untuk membuat buku cerita tersebut menjadi dongeng yang bergambar dan bisa minat dibaca di kalangan masyarakat luas, terutama anak muda Kak. Jadi kan membuat ala-ala gambar animasi webtoon gitu sih Kak. Saat itu. Berarti Ray waktu itu Ray dan Ray mengikuti lomba yang sama sebagai tim yang NASPO ini? Iya. Iya betul Kak. Sama kami dua. Berarti kalian berdua mengemas cerita sejarah yang dalam bentuk buku yang tidak ada gambar, kalian adaptasikan menjadi gambar ya, yang lebih enak buat dibaca dan kayaknya lebih fun ya kalau baca yang bergambar. Iya betul banget Kak. Waktu itu yang gambar siapa, Ray? Atau kalau itu gimana? Itu yang gambarnya Rai Kak. Terus kalau yang nyusun ceritanya itu aku. Oh, kalian bagi tugas ya? Ya betul. Itu NASPO yang ini, yang tahun 2022 itu lomba di tingkat nasional atau internasional? Lomba di tingkat internasional Kak. Internasional ya? Itu jadi gabung nasional dan internasionalnya. Nasional dan internasional. Itu kalian kalau misalnya ikut penelitian ini ada minta arahan dan bimbingan dari guru nggak supaya diarahkan kemana gitu? Iya Kak, diarahin dari guru juga. Kalau yang INSF ini, sorry aku nggak tahu bacanya, itu penelitian tentang apa, Ray? Kalau aku sama Rai itu beda tim Kak. Jadi aku tentang penelitian tentang mengambil makanan khas Dayak yaitu tempuyak dan wadi, itu kami jadikan kemasan yang lebih baru lagi Kak. Jadi bisa dijual di pasar nasional maupun internasional. Jadi kami sadar sebagai anak muda sekarang tuh bahwa kemasan wadi dan tempuyak itu kayak kurang higienis dan kurang menarik. Jadi kami buat tempat kemasan yang lebih menarik lagi Kak, seperti kemasan yang lebih unik dan bisa dapat dijual, diterima di supermarket ternama Kak. Oh, berarti packagingnya kalian desain ulang gitu ya? Iya betul Kak. Tapi tidak merubah komposisi isi? Iya nggak merubah komposisi isi Kak. Waktu itu berarti tingkat nasional atau gimana kalau yang INSF ini, Ray? Itu tingkat nasional Kak. Tingkat nasional. Waktu itu kamu apa tadi bikin tempuyak ya? Iya, buat kemasan tempuyak dan wadi. Kemasan tempuyak dan wadi. Kenapa dua itu, Ray? Kenapa tempuyak dan wadi? Karena tempuyak dan wadi itu saya rasa
yang paling umum Kak dijualnya di tengah-tengah masyarakat, apalagi di tempat aku itu sering banget orang jual tempuyak dan wadi. Kenapa makanan di luar negeri itu bisa viral, kenapa nggak makanan kita aja gitu yang di viral di lingkungan kita sendiri gitu Kak. Jadi aku punya kesadaran bahwa hal itu harus dikembangkan lagi gitu. Tapi kamu sendiri suka dengan tempuyak dan wadi? Kebetulan suka sih Kak, karena mama saya juga sering masak itu di rumah. Nah, kamu kan memenangkan rebranding, kemasan yang diolah lagi ya semenarik mungkin. Itu apakah Ya. goals-nya beneran diimplementasikan sekarang? Bener. Karena kemarin kami sudah melakukan penjurian dan berhasil meraih perak, dan kami juga sudah melakukan tahap uji coba Kak kepada beberapa siswa, kepada responden. Ternyata produknya itu menarik. Tidak melakukan consumer seperti itu. Waktu kamu mencoba untuk dapat penilaian dari siswa-siswa, apakah yang disuguhkan hanya kemasan saja atau ada produk makanannya juga? Iya Kak, ada produk makanan. Jadi kami buat stand gitu, stand mini gitu di sekolah. Jadi kami suruh beberapa siswa itu untuk ke stand kami gitu. Jadi kami juga tulisasi ke kelas-kelas gitu. Kami sebarkan brosur, lalu di brosurnya itu ada barcode untuk bisa ngisi hasil survei dan tanggapan mereka gimana sih sama produk kami itu gitu. Ternyata berhasil meraih peringkat produk yang baik Kak, sesuai dengan harapan kami. Waktu itu aku penasaran ini, tempuyak dan wadinya kalian ngolah sendiri atau ngambil dari produk UMKM? Kalau situ kami ngambil dari produk UMKM, tapi ada juga beberapa kami buat sendiri karena mungkin waktu penelitiannya juga cukup lama Kak. Ada beberapa produk yang kami buat. Terus untuk yang kita balik lagi ke yang lomba yang baru kamu ikutin, itu kemarin bersaingnya berapa orang atau berapa tim, Rey? Ya Kak? Yang untuk perlombaan internasional yang ini, kamu kemarin bersaing melawan berapa tim? Itu ada sebelumnya dia belum dibilang oleh penelitiannya, tapi yang pasti itu ada banyak juga sekolah di Indonesia yang ikut, beberapa tim dari sekolah juga yang ternama di Indonesia ikut untuk memperkenalkan Indonesia Kak gitu. Jadi ada 35 negara yang ikut nanti untuk event internasional ini. Ini di Bali ya. Kemarin tahapan seleksi lomba ini gimana, Rey? Jadi kami disuruh ngumpul abstrak gitu sih Kak. Abstrak? Dan melakukan berbagai pendaftaran aplikasi, contohnya deskripsi produk, foto produk, dan apa-apa aja riset yang sudah dilakukan ini, dan uji coba produk gitu. Jadi ada beberapa tahap yang kuras tenaga sih Kak. Nah, untuk yang kecapi tadi, kalau misalnya kalian nanti akan berangkat ke pusat acara di Bali nanti, apakah salah satu dari Rey dan Ray ini akan membawakan alat musik kecapi? Kacapinya. Bisa diulangi lagi Kak, soalnya suaranya putus-putus. Oke. Untuk nanti acara puncaknya di Bali yang internasional yang ini, apakah nanti Ray akan memainkan instrumen kacapi secara langsung? Enggak, tidak Kak, karena kebetulan kami juga tidak bisa memainkan kecapi, namun kami menunjukkan video orang memainkan yang kecapi Kak, seperti itu. Videonya itu dari YouTube atau kalian ada merekam sendiri dari senimannya? Kami merekam sendiri Kak, original. Merekam sendiri ya? Ya betul. Kalau Ray sendiri cita-citanya apa sih, Ray? Kalau aku mungkin cita-cita aku lebih ke untuk masuk jurusan kuliah itu lebih ke bisnis dan sosial gitu sih Kak. Bisnis dan sosial ya. Sudah ada inceran kampus?
Kalau Re udah ada impian mau masuk kampus mana gitu nggak? Sudah ada Kak, Sudah sudah ada. ada impian. Oke. Di mana itu? Kalau aku mau ngambil ilmu filsafat Universitas Indonesia atau Universitas Gajah Mada Kak. Gajah Mada ya. Ya, Bagus dong, berarti prestasi-prestasi kalian berdua ini bisa jadi tiket, golden ticket buat menuju universitas yang diimpikan. iya Kak. Kalau dari orang tua, maksudnya gini, sebelum kalian terjun untuk fokus dan senang melakukan penelitian, orang tua Anda mengarahkan untuk ikut lomba seperti ini nggak? Sebenarnya untuk mengarahkan itu tidak ada Kak, tapi ada beberapa inspirasi yang dikasihkan oleh orang tuaku. Contohnya ada beberapa pemenang-pemenang sebelumnya itu dilihatin, jadi dari situlah motivasi saya untuk ikut lomba penelitian itu Kak. Untuk lomba penelitian itu ya. Gitu. Setelah selesai lomba ini yang tentang kacapi ini, apakah Re dan Rai sudah mengincar perlombaan penelitian yang lain? Ada Kak, ada satu lomba penelitian lagi yang kami mau ikutin dari Kementerian Pendidikan Kemendikbud ya. Tentang apa itu? tentang tradisi daun sawang. Jadi kami penelitian tentang arti tradisi daun sawang. Jadi kami cari arti daun sawang itu dan kenapa daun sawang itu bisa tumbuh di Kalimantan Tengah gitu Kak. Dewan Sawang ya. Berarti kalian ini Jadi selain selain senang melakukan penelitian tuh senang juga ya mengangkat dan membantu khas-khas atau tradisi yang ada di Kalimantan Tengah. iya betul Kak, karena saya rasa hal itu nggak boleh pudar dan generasi-generasi selanjutnya itu memang harus tahu Kak. Kalau misalnya Ray sendiri kegiatan sehari-harinya selain sebagai seorang siswa, kesibukannya apa Aku aja? di sekolah aku sebagai sekretaris OSIS, aku juga sebagai ketua penelitian di SMA 1, dan aku juga aktif dalam kegiatan di luar sekolah. Seperti itu sih Kak. Kalau dari penelitian Ray sendiri sudah ada yang pernah dipublis di jurnal internasional? Belum ada sih Kak, mungkin ada saatnya saya akan mempublis ini setelah saya lulus dari SMA tahun depan Kak. Berarti rencananya ingin lebih berkembang lagi ya hingga ke internasional jurnalnya. Iya betul banget Kak. Kalau orang yang senang meneliti dan melakukan penelitian itu disebut apa ya, Re?